Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya melanjutkan materi yang lalu tentang himpunan. Jadi, ini part 2 dari video yang sebelumnya, video penjelasan yang sebelumnya. Yang ini adalah kelanjutan materi dari yang part 1. Jadi, materi yang pertama adalah himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Nah, kita akan membahas ini ya, lanjutan dari yang himpunan bagian. Jadi himpunan bagian sudah dipaparkan di part 1, kemudian lanjutan dari himpunan bagian tersebut adalah himpunan yang sama ini. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, himpunan yang sama. Nah, ini ya, himpunan A sama dengan himpunan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan juga sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Jadi elemen A itu merupakan elemen B dan elemen B merupakan elemen A ya. Jadi sama elemennya, itu bisa dikatakan himpunan yang sama. Jika tidak, maka A tidak sama dengan B. Atau kalau bisa dinotasikan berarti A itu sama dengan B, jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Seperti itu. Kemudian contohnya di sini, kita lihat, kita pakai contoh yang I2 saja. Untuk I2-nya, jika himpunan A-nya berisi 358 dan B-nya itu 538, maka A sama dengan B. Kenapa? Karena elemen dari dua himpunan ini sama, maka dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian, yang contoh ketiga, himpunan A isinya atau elemennya 3585. Nah, 5-nya kan ada 2, berarti karena menurut definisi himpunan itu objeknya harus berbeda, maka 5-nya ini dianggap 1. Kemudian B, anggotanya 3 sama 8, maka A tidak sama dengan B. Seperti ini. Karena ada satu elemen yang tidak terdapat di B ya, jadi nggak sama elemennya. Kemudian ada aksioma juga. Untuk 3 himpunan sembarang A, B, dan C berlaku A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Ini sudah jelas. Kemudian jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jadi bolak-balik itu bisa. Kemudian jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada yang mirip tapi nggak sama ya, ini beda. Sekilas tampak mirip, cuman berbeda antara bahasa himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Dari simbolnya saja notasinya sudah berbeda. Himpunan A definisinya ya, dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal tadi sudah saya jelaskan di part satunya. Jadi kardinal itu adalah jumlah elemen dari sebuah himpunan. Jadi kalau himpunan yang sama itu elemennya itu sama, kalau di sini jumlah elemennya yang sama. Jadi bisa dibedakan antara dua ini. Bentar. Oke, yang pertama, himpunan yang sama. Kemudian himpunan yang ekuivalen. Nah, di sini kalau himpunan yang sama lambangnya A sama dengan B. Ini yang pertama. Kemudian himpunan yang ekuivalen lambangnya atau notasinya adalah A ekuivalen B. Kemudian yang kedua,
Kalau himpunan yang sama, itu berarti kita lihat. Nah, setiap elemen A merupakan elemen B, jadi elemennya itu sama. Elemen himpunan A atau anggota ya, anggota himpunan A itu sama dengan anggota di himpunan B. Tapi kalau ekivalen, hanya kardinalitasnya yang sama. Jadi kardinalitas dari A itu sama dengan kardinalitas dari B. Atau bisa ditulis gini ya. Jadi jumlahnya aja yang sama. Jadi maksudnya ini itu jumlah elemen di himpunan tersebut sama. Jadi jumlah elemen di himpunan itu sama. Contohnya untuk himpunan yang sama, jadi 1, 2, 3 misalkan nih A, kemudian B-nya 1, 2, 3. Jadi elemennya itu sama kan 1, 2, 3. Jadi bisa dibilang A sama dengan B. Kemudian kalau di sini, misalkan ada C. C-nya itu 5, 7, 8. Nah, di sini NC-nya berapa? Kardinalitas dari C itu adalah 3. Kemudian di sisi lain, di A yang sebelah kiri ini, NA-nya juga 3. Jumlah elemennya ada 3. Maka bisa dibilang C dan A adalah himpunan yang ekivalen. Bentar. C ya. Nah. Jadi A ekivalen dengan C karena kardinalitasnya itu sama, 3. Atau jumlah elemennya 3. Meskipun elemennya itu nggak sama ya, berbeda. Yang 1, 1, 2, 3, yang satunya 5, 7, 8. Tapi di sini karena kardinalitasnya sama-sama 3, maka A ekivalen dengan C. Kemudian B ekivalen dengan C. Kemudian A juga ekivalen dengan B gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk perbedaan antara himpunan yang sama dengan himpunan yang ekivalen. Kemudian selanjutnya yaitu himpunan saling lepas. Pertama, himpunan saling lepas ini jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Atau notasinya itu kayak gini ya. Jadi notasinya itu kayak garis sejajar gini. Jadi A sejajar B itu maksudnya A saling lepas dengan B. Diagram Venn-nya seperti ini. Jadi lingkaran ini itu menunjukkan himpunan A, yang lingkaran satunya menunjukkan himpunan B. Dia nggak terkait satu sama lain, jadi nggak ada yang beririsan, maka dia disebut saling lepas. Contohnya kayak gini, jika A adalah X, di mana X-nya anggota P itu bilangan bulat positif, kemudian X kurang dari 8, dan B-nya 10, 20, 30, maka A saling lepas dengan B. Bilangan positif kurang dari 8, berarti 1 sampai 7. Yang B 10, 20, 30. Nah, ini nggak akan bisa sama, makanya A saling lepas dengan B gitu. Kemudian himpunan kuasa, bahasa Inggrisnya yaitu power set. Nah, himpunan kuasa ini apa? Definisinya kita baca di materi ini. Suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Jadi isi dari power set itu adalah himpunan bagian dari A. Notasinya adalah PA atau 2 pangkat A. Sehingga ini adalah kardinalitas dari A itu adalah M. Misal ya, jika kardinalitas A itu M, maka kardinalitas dari power set dari A itu adalah 2 pangkat M. Contohnya seperti ini. Jadi jika A itunya isinya atau elemennya 1 sama 2, maka kardinalitas A sendiri itu kan 2. Maka
Power set dari A atau 2 pangkat A itu adalah 4. Dari mana? Dari 2 pangkat 2. Kalau di sini elemennya 3 berarti 2 pangkat 3. Kalau sini elemennya 5 berarti 2 pangkat 5 dan seterusnya. Nah, di sini himpunan kosong itu mesti menjadi himpunan bagian dari semua himpunan ya. Jadi himpunan apapun yang dituliskan, dia pasti akan menjadi himpunan bagian dari sebarang himpunan tersebut. Kemudian himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 sama 2. Nah, kenapa di sini isinya himpunan? Karena dari definisinya saja sudah kelihatan bahwa A itu adalah elemennya adalah semua himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu masuk ke PA ini. Nah, contoh yang lain, ini saya punya himpunan B, di mana anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan 1, 2. Berarti ada 4 kardinalitasnya atau jumlah elemennya. Sehingga kardinalitas dari power set dari B atau PB itu adalah 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 16. Jadi PB-nya itu bisa kita tulis himpunan kosong ya. Kemudian himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, kemudian himpunan 1, 2, kemudian 1 sama 2, himpunan 1 sama 3, himpunan 2 sama 3, itu ya. Kemudian himpunan 1 dan himpunan 1, 2, himpunan 2 dan himpunan 1, 2, kemudian himpunan 3 dan himpunan 1, 2, kemudian himpunan apalagi yang belum? 1, 2, 3, kemudian himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, kemudian 3, 1, 2. Oke, kemudian sekarang yang anggotanya 3. 1, 2, 3, dan 1, 2, 1, 2, kemudian 1, 3, dan himpunan 1, 2. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian himpunan 2, 3, dan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kurang 1 berarti, bentar. Kemudian himpunan yang isinya semua elemen ya, 1, 2, 3, dan 1, 2. Oke, gini kira-kira. Ini kurung yang besar, jadi kurung yang besarnya itu saya kasih biru. Oke, jadi elemen dari power set dari B itu adalah 16. Kenapa? Karena B-nya sendiri itu kardinalitasnya adalah 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Gini ya. Sehingga kardinalitas dari power set dari B itu adalah 2 pangkat 4 atau 16. Oke. Seperti ini kira-kira untuk power set dari B.
Kemudian contoh 13, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan yang isinya himpunan kosong. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong dan himpunan kosong gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi untuk contoh 13, yang pertama ada himpunan kosong. Atau bisa disimbolkan seperti ini. Lalu pertanyaannya, berapa power set dari himpunan kosong tersebut? Nah, kita lihat dulu kardinalitas dari himpunan ini. Himpunan kosong itu kan kardinalitasnya 0 karena dia nggak punya elemen atau nggak punya anggota. Sehingga N dari power set dari himpunan kosong itu adalah 2 pangkat 0 alias 1. Jadi di sini power set dari himpunan kosong itu adalah himpunan kosong itu sendiri. Oke, karena apa? Himpunan kosong itu sembarang himpunan itu pasti ada himpunan kosong yang menjadi himpunan bagiannya. Kita lihat yang materi sebelumnya. Nah, ini maksud saya. Yang ini, himpunan kosong itu subset dari sembarang himpunan. Jadi nanti wajib dimasukkan himpunan kosong ke semua himpunan bagian. Jadi pasti ngikut gitu himpunan kosong. Kemudian contoh yang kedua, yang ini. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah ini. Jadi beda ya antara yang pertama. Yang pertama itu himpunan kosong aja, yang kedua adalah himpunan kosong. Jadi yang kedua adalah himpunan. Ini saya tuliskan aja biar enggak bingung. Himpunan yang berisi himpunan kosong. Nah, kayak gini. Jadi nulisnya gimana? Himpunan kosong. Nah, dia punya satu elemen, berarti N dari himpunan kosong ini itu adalah 1. Maka N dari power set dari himpunan kosong sendiri itu adalah 2 pangkat 1 alias 2. Sehingga bisa kita list. Jadi beda ya antara contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu himpunan kosong aja. Contoh yang kedua himpunan yang berisi himpunan kosong. Nah, sehingga ini udah natural ya. Ini natural. Jadi sudah semua himpunan bagian itu pasti ada sih himpunan kosong ini. Jadi natural mesti ikut. Kemudian yang satunya adalah himpunan kosong itu sendiri. Oke. Jadi anggotanya ada 2. Nah, ini 2. 1, 2. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan ke operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Jadi irisan itu bahasa Inggrisnya adalah intersection. Notasinya seperti ini. Ini seperti konjungsi ya. Tapi untuk himpunan dia nggak lancip. Dia tumpul seperti ini. Jadi A irisan B. Di mana X-nya itu anggota A dan X-nya juga anggota B. Jadi kalau digambarkan itu yang tengah ini. Kemudian A-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B-nya 4, 10, 14, 18. Maka irisannya adalah 4 sama 10. Kenapa? Karena 4 sama 10 itu sama-sama anggota dari himpunan A sama B. Maka dia disebut sebagai irisan. Kalau bisa diilustrasikan seperti yang atas ini ya. Jadi yang diarsir ini merupakan anggota dari A dan anggota dari B. Kemudian untuk contoh yang kedua,
Jadi jika A-nya itu 359 dan B-nya itu min 26, maka nggak ada elemen yang sama di antara dua himpunan ini, maka irisannya disebut himpunan kosong. Artinya A gini ya, saling lepas dengan B. Kemudian gabungan atau union, lambangnya seperti disjungsi tetapi nggak lancip, yaitu dia tumpul gini, di mana X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Jadi ini merupakan gabungan dari dua himpunan ini. Jadi contohnya seperti ini. Jika A-nya 258, B-nya 7522, maka gabungannya itu adalah kalian melis semua anggotanya ini dijadikan satu. Jadi 257 822 seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, apabila ada himpunan A didisjungsikan atau digabungkan ya, namanya gabungan. A gabung dengan himpunan kosong, maka tetap A hasilnya. Kemudian operasi yang ketiga yaitu komplement. Notasinya adalah A bar. A ada barnya gini ya, A bar. Itu adalah X, di mana X-nya itu anggota universe, di mana X-nya itu bukan anggota A. Jadi di luar A, yang lingkaran ini kan anggota dari A, maka jika A komplement, ini bacanya A komplement tapi nulisnya sebagai A bar gini, itu adalah yang diarsir hitam ini. Jadi selain anggota A gitu, kalau komplement ya. Jika A-nya 1379 misalkan nih ya, dengan universe-nya itu 1, 2, 3, sampai 9, maka A komplementnya itu adalah 2, 4, pokoknya selain dari anggota A, maka bisa dituliskan 2, 4, 6, 8 gitu. Selanjutnya yang keempat, operasinya adalah selisih atau difference. Nah, notasinya adalah A min B, di mana X-nya itu anggota A dan X-nya itu bukan anggota B. Jadi A dikurangi B itu semua anggota A ya, kan lingkaran yang pertama ini itu anggota A, himpunan A, dikurangi himpunan B. Jadi himpunan B-nya itu kita buang. Himpunan A masih ada himpunan B, kalau dikurangi B berarti himpunan B-nya kita buang, sehingga sisanya adalah yang ini aja, yang hitam. Contohnya kayak gini, jika A-nya 1 sampai 10, B-nya yang genap, maka A kurang B adalah sisa yang ganjil. Nah, sebaliknya, jika B kurangi A adalah himpunan kosong. Kenapa bisa begitu? Karena B-nya ini itu lebih sedikit elemennya daripada A. Ya. Jadi himpunan kosong. Kemudian 135 dikurangi 123 maka hasilnya ada 5. Kita melihat yang pertama saja. Tetapi 123 kurangi 135 maka hasilnya adalah 2. Dari mana? Kita melihat yang awal saja. Oh ya, untuk ini tadi penjelasannya salah ya. B kurangi A bukan himpunan kosong tapi masih ada lagi penjelasannya seperti ini. Jadi misalkan A-nya tadi itu 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian B-nya angka genap. Maka kalau ada B kurangi A, itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dikurangi 1, 2, 3. Nah, maksudnya kenapa bisa himpunan kosong? Karena angka-angka ini, ya, angka-angka 2, 4, 6, 8, 10 itu kan ada di sini semua. Kalau dikurangi, maka hasilnya adalah habis, maka himpunan kosong gitu. Jadi nggak bersisa sama sekali. Kita hanya melihat yang B-nya ya, bukan yang belakang. Jadi hanya melihat yang depan, yaitu B.
Oke, kemudian beda stangkup atau symmetric difference. Itu notasinya adalah plus kita lingkari gini. Jadi A beda stangkup B itu adalah, atau kalau yang kemarin di materi logika itu namanya disjungsi eksklusif ya. A disjungsi eksklusif B itu seperti gabungan, jadi gabungan ya. Seperti union tadi, kita lihat union. Union tadi kan semuanya, tapi nggak boleh keduanya. Jadi bedanya kalau beda stangkup itu nggak boleh keduanya ini. Contohnya 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5. Maka hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Kecuali yang anggota sama, 2 kan dipakai di dua himpunan ini. Jadi nggak boleh dipakai duanya. Maka kita list yang tidak di duanya, 4, 6, 3, 5 gitu ya. Oke, ini sifat-sifat. Kemudian yang terakhir adalah perkalian kartesian atau kartesian product. Notasinya itu adalah A cross B, di mana ini merupakan himpunan pasangan ya, pasangan berurut A, B, di mana A-nya itu anggota A dan B-nya anggota B. Misalkan C-nya ini contohnya. C-nya itu berisi himpunan 1, 2, 3, D-nya itu himpunan AB, maka C cross D, ini namanya cross ya, perkalian kartesian itu cross. Ini harus urut. Jadi kalau C cross D maka 1A ini dipasangkan dengan satu anggota D. 1B, 2A, 2B, 3A, 3B gitu ya. Nggak boleh kita menuliskan A, 1, B, 1 itu nggak boleh. Jadi harus urut. Kalau misalkan 3 himpunan gimana? Ya 3, berarti C, D, E misalkan. Dikroskan, C cross D cross E, berarti 1, A, anggotanya E. Jadi misalkan ada A, kemudian B, C. 1, 2, kemudian ini merah, hijau. Kemudian yang ini A, B, C. Nah, ketika A cross B cross C, maka semuanya harus dipasangkan. 1, merah, A. Gini ya. Kemudian 1, merah, B. 1, merah, C. Kemudian lagi 2, merah A, 2 merah B, kemudian 2 merah C. Kemudian 1 hijau A, 1 hijau B, 1 hijau C. Kemudian lagi 2 hijau A, 2 hijau B, 2 hijau C. Nah, kira-kira seperti ini untuk perkalian kartesiannya atau cross produknya. Nah, untuk materi ini bisa dilihat kardinalitasnya ya. Kardinalitas dari cross product itu adalah kardinalitas A dikali kardinalitas dari B. Jadi misalkan yang ini tadi kardinalitas dari A-nya berapa? 2. Kardinalitas dari B-nya itu 2 dan kardinalitas dari C-nya itu 3. Maka kardinalitas dari A cross B cross C itu adalah A cross B cross C. 2 kali 2 kali 3. 12.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, cocok ya sama yang kita list tadi. Oke, seperti itu untuk materi terakhir dari himpunan. Jadi saya cukupkan sampai di perkalian kartesian.